kami Tuhan Yesus. Menjamah kami, mengasihi kami dan memberkati kami Tuhan. Tuntun dan pimpin kami saat ini Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan menjadi dupa yang wangi. Bahwa kami semakin hari semakin melekat erat kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau satunya Allah yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami. Inilah kerinduan kami di setiap pagi hari ini. Selalu ingin berintim denganmu Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dan anakmu yang akan sharing akan firman-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami serahkan doa-doa ini ke tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lagu ini, pujian ini memang tidak ada musiknya ya. Tapi kalau kita memuji dengan hadirat Tuhan yang kuat, maka biarlah pujian ini berkenan dan bisa manis didengar di hadapan Tuhan. Oh ini Vivi. Vi, ayo Vi, silakan Vi. Vi. Suaranya Vi. PAW Vi. Iya, C. Oke. Ya, silakan Vi. Sebentar ya, C. Ini musiknya masih di... Shalom, selamat pagi semuanya. Ayo kita mulai aja yuk. Oh, sudah. Sudah di sama Vivi sudah. Ini Vivi nyiapin lagu pujiannya. Iya, musiknya deh, sebentar. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Kulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus,
sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu, dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pakai ini, pakai. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Kami boleh Tuhan, Silakan saya. Kau layakkan Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Yesus. Engkau sudah menebus kami, dan kami Kau layakkan menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu, Engkau juga memberkati kami, semua yang mendengarkan, Kau urapi hamba-Mu yang memberitakan. Terima kasih Tuhan, kami siap dan menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi untuk puji-pujiannya. Mari kita satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Oke. Baik, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami bangun dari tempat tidur kami. Kami mau menaikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami. Tuhan ambillah di seluruh pemberitaan firman Tuhan ini, agar kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak mulai yang boleh jadi. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami bersandar sepenuhnya kepadamu. Karena hamba-Mu begitu terbatas,
Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkaulah sendiri yang akan membawa kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini, agar kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tidak melihat masalah dan persoalan kami. Terpuji-pujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini dari Mazmur 57. Ya. Kita baca bersama-sama. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk memimpin biduan menurut lagu. Jangan memusnahkan Miktan dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditunjukkannya jiwaku. Mereka mengenali lubang di depanku. Tetapi mereka sendiri jatuh di dalamnya. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Demikian firman Tuhan menjadi topik kita hari ini, berserah dan bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Banyak orang ketika mengalami masalah dan persoalan itu mencari jalan pintas, melarikan diri, ya, bersembunyi, menghindar dengan segala alibi. Dan tidak jarang orang yang melakukan kekerasan karena masalah. Ya, pertumpahan darah, membunuh, ya. Seperti yang terjadi di Medan, hanya anak kecil mengejek orang tua, adik-beradik dibantai. Inilah orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana dia keluar dari masalah. Tapi kita bersyukur di sini, Daud yang memberikan keteladanan yang sangat bagus ini untuk diteladani. Tindakan Daud ini ketika dikejar-kejar oleh Saul karena iri hati,
sebenarnya kesempatan yang paling indah Daud lakukan ketika dia bersembunyi di goa dan Saul masuk di situ. Dan Saul hanya berdiri di situ dan tidak tahu apa yang dia lakukan, karena dia tidak tahu di belakang dia itu ada Daud yang sedang tertidur, ya. Dan setelah dia tahu kalau ada Saul masuk, dia memotong jubahnya, dan ketika dia keluar lalu ditanya, ya, dia memberitahu. Nah, inilah sebenarnya pembelajaran sangat berharga bahwa kesabaran itu mendatangkan sukacita. Ketekunan mendatangkan pengharapan. Ya, kesabaran itu juga mendatangkan ucapan syukur. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Daud, dan inilah keteladanan yang sangat-sangat baik untuk diteladani. Dan yang pertama kita perhatikan di sini, di bawah tema berserah dan bersukacita. Ya, pertama kita perhatikan di sini, di ayat yang kedua sampai yang keempat, itu Daud berserah hanya kepada Tuhan. Dia mempercayakan seluruh hidupnya di dalam tangan Tuhan. Daud mengumpamakan dirinya seperti seekor anak burung elang yang tidak berdaya, menanti datangnya sang induk memberikan makanan. Tapi dia tetap bersemangat menjalani hidup itu. Ya. Anak burung itu, burung elang itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu memperhatikan, dia selalu berupaya atau bahkan induknya melepaskan dari sarangnya dan dia mencoba untuk terbang dan terbang dan terbang. Dan dia bisa mandiri sendiri. Nah, demikian pula hidup Daud manakala menghadapi tekanan yang sulit untuk kita bayangkan. Tetapi dia tetap berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia datang berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Dia sadar bahwa siapakah dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan pasti menolong dia. Kita baca di ayat yang kedua, ya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Nah, ini satu ungkapan doa yang sungguh sangat mendalam. Kasihanilah aku. Ya. Dan dia meminta kiranya Tuhan mengirim utusan dari sorga menyelamatkan dari orang-orang yang telah menginjak-injak martabat dan harkatnya. Ya, dia terhina betul, ya, karena iri hati. Nah, ternyata orang iri hati itu ada-ada saja dilakukannya. Tapi itu tidak perlu saya jelaskan banyak, karena pasti namanya iri hati kita tahu semua, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud, berserah hanya kepada Tuhan. Yang kedua Daud lakukan adalah di ayat 6. Coba kita baca baik-baik di ayat 6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ya. Ya, itu di ayat yang ke-6, ya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu, ya, karena itu huruf besar, ya, mengatasi seluruh bumi. Ya. Artinya Daud ini fokus untuk memuliakan Tuhan, fokus untuk berdoa, fokus untuk meninggikan Tuhan. Dia meninggalkan segala masalah dan persoalannya.
yang ada dalam dirinya bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Dia selalu bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang tertekan dan nyawanya terancam. Tetapi dia fokus untuk berdoa dan memuji dan memuliakan Tuhan. Dia meninggikan Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia menyanyi di hadapan Tuhan. Dia memuji-muji di hadapan Tuhan. Dan dia mengesampingkan masalah dan persoalannya. Ya. Ini sungguh luar biasa ya. Dia pun mengakui kekurangan dia di hadapan Tuhan. Di ayat yang kelima itu dan yang ketujuh. Mengakui kekurangan itu sangat dahsyat. Ya. Ternyata legowo orang yang mengakui kekurangannya. Tidak ada ganjaran, tidak ada persoalan. Ya. Kesana kemari kita bebas. Nah, sedikit kesaksian saya mau sampaikan kepada saudara. Saya kemarin pergi menghadiri perayaan Natal di salah satu gereja di Surabaya. Ya. Sinode mereka itu, sinode wilayah mereka itu, nggak tahu apalah istilahnya ya. Sinode mereka mengadakan Natal dari beberapa gereja di Jawa Timur itu yang dinaunginya. Nah, beberapa tahun silam ada salah seorang pendeta itu tidak suka sama saya karena iri hati. Dia membenci, kalau ketemu tidak mau menyapa, dia selalu menghindar. Ya. Tapi tadi malam dia tidak bisa menghindar lagi. Saya duduk di bangku kedua dari depan dan tidak ada lagi kursi yang kosong kecuali di samping saya. Dan panitia menempatkan dia di situ duduk. Bapak duduk di sini, dia bilang. Tidak ada cara lain. Dia duduk, dia diem. Saya salamin. Saya sapa dia. Lalu muka yang tadinya pucat mulai berubah. Dan saya ajak bicara. Akhirnya dia berubah dan berubah. Akhirnya dia mau bicara. Ketika selesai pembicaraan itu saya melihat orangnya sumringah. Ya mungkin dia legowo ya. Kok orang ini saya benci, tidak karu-karuan, kok mau ngajak saya ngomong gitu loh. Selama ini selalu saya menghindar dan menghindar. Kok tiba-tiba saya didudukkan Tuhan bersama-sama. Inilah cara Tuhan menyelesaikan masalah. Tuhan tidak pernah membiarkan orang untuk larut di dalam masalah dan persoalan. Dan saya timur orang itu tidak bisa lari dari masalah. Yang benar, kalau punya masalah, datang di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita fokuskan diri kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk membawa seluruh keterbatasan kita. Dan mengakui di hadapan Tuhan betapa kurangnya yang kita lakukan. Ya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Ya. Tidak bisa kita melarikan diri dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Ya. Tapi mari, saudara, kita berlindung hanya kepada Tuhan dan menyandarkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Yang bagian ketiga di bawah tema berserah dan bersukacita. Nah, tema ini tema aneh juga ya, saya bikin ini ya. Tapi ini Roh Kudus yang suruh bicara ini. Berserah dan bersukacita. Orang mengalami masalah dan persoalan kok bersukacita ya. Tapi ini yang dialami oleh Daud. Ya. Bersukacita dan berbahagia itu kan berbeda. Ya. Dua kata yang kelihatannya sama, tetapi itu berbeda pengertiannya. Orang berserah itu tidak mungkin
dalam tekanan hidup itu tidak mungkin berbahagia. Ya. Tetapi orang dalam tekanan itu yang berserah pasti ada sukacita yang dia miliki. Inilah Daud. Ya, mari kita belajar dari Daud ini. Ya. Sama seperti kesaksian yang saya sampaikan tadi. Pasti pendeta tadi malam itu bersukacita pulang dari gereja, ya, dari tempat acara perayaan Natal tadi malam itu pasti dia pulang bersukacita. Karena masalah dia selesai. Nah, karena itu berserah hanya pada Tuhan, fokus untuk memuliakan Tuhan. Yang bagian ketiga ini, bersukacita menanti pertolongan Tuhan di ayat yang ke-8 dan yang ke-11. Coba kita baca baik-baik ya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Di ayat yang ke-11, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Wow, luar biasa ya. Sebuah ungkapan yang keluar dari hati nurani seorang yang sedang tertekan dan terancam nyawanya masih bisa mengatakan ya, bahwa kasih setiamu besar ya, di langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ini luar biasa, sebuah ungkapan yang sangat dalam yang bisa kita melihat. Karena penderitaan kita adalah kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan, membawa seluruh pergumulan kita. Mari kita bersukacita menanti pertolongan Tuhan, manakala kita di bawah tekanan hidup ini, khususnya sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, usaha tidak maju-maju, ya, mengatur anak-anak bandel, dibenci kanan kiri oleh tetangga. Mari kita tetap berdoa di depan Tuhan. Mari kita senantiasa bersukacita mengatasi masalah ini. Mari kita menantikan uluran tangan Tuhan. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Asalkan kita tetap mengendalikan Dia dan mendekatkan diri, membangun komunikasi dengan intim bersama dengan Tuhan. Karena kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa orang yang beriman tetap bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan dalam segala masalah persoalan yang dihadapi. Asalkan kita sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan dari hati nurani kita. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berserah dan bersukacitalah ketika menghadapi masalah. Jangan lari dari masalah. Dan fokuskan pada kemuliaan. Fokuskan mengagungkan Tuhan. Mengakui Tuhan bahwa Tuhan tepat akan bertindak ketika kita berada dalam masalah dan persoalan. Karena tidak mungkin ada orang lain yang menolong kita kecuali Tuhan sendiri. Dan berserah diri di hadapan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepadanya, mengagungkan Dia, memuliakan Tuhan. Itulah yang dapat dilakukan. Dan ini sedikit lagi kesaksian saya sampaikan. Saya pernah mengalami tekanan yang sangat dahsyat ketika saya berusaha dan bangkrut. Saya ditagih debt collector dari bank, ditagih debt collector dari pabrik, ya, orangnya tinggi kekar, tiap hari datang di rumah mengancam dan mengancam. Tetapi saya tetap bersukacita. Ketika mereka datang, saya suruh masuk dalam rumah. Saya buka tikar, saya suruh duduk di bawah, saya cerita-cerita sama mereka. Walaupun mereka marah-marah, saya tetap bersukacita menghadapi mereka. Saya bikinkan minum, ada yang tidak mau minum, bahkan ada yang tumpahin kopi karena ngamuk-ngamuk tidak dibayar. Tapi tetap saya menghadapi dengan tenang, bersukacita. Puji Tuhan, masalah itu selesai. Ya. Itulah kebenaran firman Tuhan yang singkat, yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus,
Pagi hari ini Engkau telah melawat melindungi kami, memampukan kami, menguatkan kami. Karena Engkaulah sandaran hidup kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah dan yang kami permuliakan. Bawalah kami keluar dari setiap masalah persoalan yang kami hadapi, sama seperti Daud. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami berserah berdoa menyerahkan seluruh anggota saat hidup pagi hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, supaya mereka boleh bersuka cita dalam masalah persoalan mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada host. Amin. Terima kasih Pak Yusuf untuk firman-Nya. Haleluya. Bersuka cita dan bersyukur di saat masalah datang. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita tidak berjalan Tuhan, kita akan mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Terima kasih Pak. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Oma, Oma bisa ya? Ya, Ya, silakan Oma. mari kita berdoa buat bangsa dan negara. Bapa yang di dalam sorga, makasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih, bawalah kami semua selalu bersuka cita di dalam segala masalah yang kami hadapi. Lebih di dalam saat-saat sekarang ini Tuhan, kami percaya Engkau lebih besar daripada masalah yang kami hadapi setiap saat pada saat hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah dan jawaban kami di dalam segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sempat kami diami saat-saat ini. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sudah membuat negara kami Indonesia ini aman, terlebih di dalam kota Surabaya yang kami tempati, yang kami diami ini. Kami percaya ini semua oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih juga buat pemimpin yang baru, buat negara kami. Kami percaya Tuhan tetap menjagai, melindungi, memberi tubuh yang sehat, dan semuanya kiranya Engkau bawa pemimpin kami beserta wakilnya bisa memimpin negara kami ini dengan jujur, adil, dan makmur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jajaran di bawah-bawahnya Tuhan, sehingga kami juga boleh sempat tinggal di kota Surabaya ini dengan hati yang tenang dan juga dengan apapun yang kami hadapi, masalah kesulitan ekonomi dan sebagainya, juga masalah rumah tangga, tetap kami berharap kepada Engkau dan menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Karena Engkau adalah jawaban dari segala doa kami dan jawaban dari segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau, bangsa negara kami ini tetap jaya, adil, dan makmur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mohon doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Ronald. Ya, kita masuk saling mendoakan ya, waktunya 10 menit.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa setiap orang tua juga terbatas dalam mengawasi anak-anaknya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memeliharanya. Tuhan sanggup menjaganya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami alaskan sebenarnya doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sensus. Sensus. Selamat pagi Susan, Vivi, Pak Heri, Pak Yusuf, Pak Rana. Semuanya selamat pagi. Ya, Pak Heri. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi semua. Tumben Pak Mulyono enggak ada ya? Oh. Tetangga Bu Susan enggak ada. Ya, tetangganya Ibu Ana. Pak Daniel sama Pak Heri. Ya. Tetangganya Bu Ana itu ya? Asik belanja itu nggak bisa join. Pak Mulyono banyak pesanan Pak Yusuf. Oh gitu. Seharusnya kita diundang lagi makan gepreknya itu untuk Natalan ini. Tadi malam Heri itu rumahnya Pak Heri. Kenapa? Kekenyangan itu Pak Titus habis makan-makan di rumahnya Pak Heri. Oh gitu. Wow, kita perlu konsolidasinya ke Pak Heri kalau gitu. Bu Venda. Iya. Iya kenapa Bu? Bu, ya minta tolong dihandle ya. Saya mau nyari obat buat anak saya ini. Oke. Oh, obat kenapa anaknya Bu? Kita doakan nanti. Batuk panas Pak. Sebentar Pak. Oh, supaya nanti didoakan. Ya, makasih Pak. Ya. Monggo. Mari kita sebelum kita tutup kita mau yel dulu ya. Enggak, tolong dibuka mikrofonnya. Semuanya. Sudah siap ya? Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Haleluya. Terima kasih untuk semangatnya. Karena kita mau tutup dalam doa, saya minta tolong Bu Ana. Bu Ana nanti di kebagian terus. Yesusan untuk menutup dalam doa. Ya, kita satukan hati. Bapak yang baik, sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah boleh menyelesaikan saat teduh kami, Tuhan. Biarkan kami juga, Tuhan, kembali dengan kekuatan yang baru ya Bapak, dan kami ingin memulai hari-hari yang baru ini, Tuhan, senantiasa, Tuhan, dengan kuat tangan-Mu, Tuhan, dan selalu meminta pertolongan kepadamu saja ya Bapak. Kami percaya dan kami yakin Bapak, karena Engkau adalah sang solusi ya Bapak. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya pertolongan-Mu sungguh ada. Dan bersyukur untuk semuanya Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, dan kami kembali nanti Tuhan memulai pagi hari ini dengan kekuatan yang baru Tuhan, yang berasal dari Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh Tuhan bekerja, beraktivitas sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan Kau, haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Sampai ketemu besok. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Berkati.